Sekali lagi selamat siang. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Kenapa terbaik? Oke, ngantuk semua ya? Ya. Oke, sekarang saya minta semuanya berdiri. Berdiri, ini supaya sekarang nggak ngantuk. Ayo semuanya berdiri. Ini sejajarkan dengan ini. Yang depan sejajarkan dengan ini. Supaya sejajar. Kemajuan nanti. Oh gitu. Berdiri. Oke, sekarang saya punya permainan. Sedikit permainan. Jadi teman-teman nanti teman yang dari sana tangannya begini, yang di kiri, tangan begini. Nah, tangan temannya yang di sebelah kiri siap menangkap tangan temannya yang sebelah kanan. Jadi tangan kanan, jadi tangan kiri begini. Tangan kanan, begini. Jadi saling menangkap gini. Ya begini. Ya begitu. Iya. Awak. Ini juga masuk dulu bersambung kami terus. Jadi sudah semua bisa dipahami. Masih ini tunjuknya di sini. Jadi dengarkan kata-kata saya. Nanti saya akan membacakan. Sudah bersambung semua ya? Sudah. Itu yang di belakang? Tidak bersambung. Belum pas. Saya bisa di. Oh, ada ibu ya. Bersambung. Ayo, Burista ikut. Oke, ayo sampingan. Ayo Mas. Tidak bisa. Sebentar ya. Jadi nanti saya akan membacakan satu narasi, ya cerita pendek begitu. Kalau saya bilang kata harimau, kalian langsung dengan cepat menangkap tangan-tangannya. Ya, dengan cepat. Dan juga dengan cepat kalian menghindar. Kalau saya bilang kata harimau, ya bisa dipahami ya? Ceritanya, dengarkan. Kalau bilang harimau, cepat ya. Yang temannya juga cepat tanggap. Oke. Ceritanya, pada suatu hari mau menjelang malam, harimau pada suatu hari mau menjelang malam, hariman jalan di tengah untuk mencari adiknya Harimin. Oke, Harimin ini adiknya Hariman. Tiba-tiba dari balik senang-senang muncullah Harimin. Makanya dengarkan baik-baik. Loh ini masih kenapa? Ayo. Harimin ya. Ini loh, mereka mau melanjutkan perjalanan menuju ke desa. Tapi hari itu sudah mulai gelap. Ingat, angin terjatuh.
Lalu dia bertanya, kenapa kamu terjatuh? Pecah? Apa ini? Hariman. Lalu bilang Hariman begini. Karena aku melihat harimau. Apa yang kita jawab? Oke, tangan dulu semua. Memperkenalkan diri. Oke, baik, nama saya. Nama lengkap Kondian Ligidus Rajanaro. Pak? Siapa tuh Zaro? Kondianus Eugenius Raja. Saya ini Raja. Raja. Jadi saya mau cari pin sebenarnya dulu. Raja Naro. Biasa dipanggil Pedro. Ah, sempat gombang. Kamu enggak? Menjadi seksinis Raja Naro dipanggilnya Pedro. Oke, masuk ke pembelajaran kita bahasa Indonesia pada siang hari ini. Alangkah baiknya Oke, silakan memimpin kita dalam doa. Terima kasih. Bapak akan Ahmad Rafi Ramadan. Iya. Ahmad hidup. Agis. Ahmad Zaki. Ada apa? Apa? Arga? Bunga? Bayrul? Dapat? Dewi? Reza? Farenta? Ini? Fabi Ferdio? Bisa? Kita? Imelda? Kumaria? Makilopul? Bayi Indah? Miftahul? Bob Fauzan? Naswa? Mira? Rahmanita? Rahman? Rafael? Komitatul? Terus mungkin Siti? Sri Wahyuni? Kanisa? Zakia? Zakia? Selena? Aisyah Al-Zabir? Oh, hanya satu orang nih dari kamu ya? Oke, baik teman-teman. Sebelumnya, kira-kira teman-teman sudah pernah mendengar belum terkait teks prosedur? Nah.
Dulu. Jadi Semester kemarin. semester 1. Oke, kalau sudah pernah dapat, kira-kira saya ingin menanyakan kembali, kira-kira apa saja? Apa sih itu teks prosedur? Teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk melakukan suatu kegiatan. Teks yang berisi Langkah-langkah. Terus kira-kira teks prosedur sendiri ada apa saja di dalamnya? Ciri-ciri, tujuan, instruksi, fungsi, struktur, fungsi. Kenapa? Kaidah berkebahasaan. Lalu jenis teks prosedur sendiri ada berapa? 3. Sederhana, kompleks. Seperti yang teman-teman katakan tadi, bahwasanya teks prosedur itu berisi tentang langkah-langkah yang harus berurutan gitu ya. Emang kalau nggak berurutan, emang ada sesuatu yang salah kalau misalnya tidak berurutan. Contohnya kalau misalnya saya ingin membuat mie misalnya, kalau saya membalikkan satu langkahnya ke bawah atau saya putar balik langkahnya, kira-kira mie itu bisa jadi nggak? Kenapa? Sesuai langkah-langkah. Tidak sesuai langkah-langkah. Diputar-putar. Kalau di dalam jenis teks prosedur kompleks, misalnya teman-teman di sini sudah umur 17 semua ya? Oh ada yang sudah ya? Oh ada yang beda-beda ya? Ada yang masuknya lebih cepat, ada yang kira-kira di sini rentan umurnya berapa? Saya tua sekali. Ada yang sudah punya KTP? Berapa orang? Coba saya lihat. KTP, SIM? Hah? Teman-teman, kalau misalnya melihat, kalau teman-teman mengurus KTP ya, seperti teman-teman yang sudah ngurus, itu kan pasti ada proseduralnya untuk membuat KTP. Ya, dari teman siapa tuh? Sudah melalui prosedur itu. Kira-kira bagi Nira apa saja yang disiapkan? Ini teman Nira kan sudah pernah mengalami. Kira-kira yang paling pokok disiapkan untuk mengurus KTP itu kira-kira apa? Yang paling umum? Kakak, akte, terus tanda tangan. Nah, terus prosedurnya itu bisa nggak kita langkah-langkah? Misalnya saya nggak perlu ke kantor desa dulu, saya harus ke di Capil dulu. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Bisa diputar balik. Masa bisa sih? Tidak. Kan kalau misalnya kita membuat KTP harus ada surat keterangan dari Enggak. Bisa. Jadi begini ya, mungkin gambaran dari Nina tadi teks prosedur itu termasuk teks prosedur kompleks. Nah, kalau teks prosedur protokoler itu seperti apa? Protokol. Menurut teman-teman. Kemarin ya, pokoknya kemana-mana semuanya harus pakai masker. Bahkan kalau di dalam sekolah juga semuanya, bahkan duduk saja berjauhan, itu sudah protokoler atau ketentuan yang sudah diatur. Apa saja contohnya misalnya? Helm
jangan dilepas. Oke, ada yang bilang healer. Apa? Oke, cuci tangan ya, betul. Terus kenapa? Jaga jarak. Oh, itu COVID ya. Ini COVID ya. Kalau kita nggak COVID ya, nggak usah jaga jarak. Apa lagi? Teks prosedur protokol. Protokol. Apa saja teks prosedur protokol yang teman-teman ketahui? Menyalakan komputer, oke. Terus? Apa lagi? Meminum obat, oke. Karena harus resepnya dari dokter. Jadi seperti teman-teman bilang tadi, memang benar jenis-jenis dari teks prosedur itu yang seperti itu. Yang seperti ada tadi teks prosedur sederhana, membuat ini misalnya, atau teks prosedur kompleks seperti teman kita tadi membuat KTP atau SIM, lalu teks prosedur protokol seperti mencuci tangan dan lain sebagainya. Kita masuk ke struktur dari teks prosedur. Jadi kalau teman-teman misalnya sedang membuat sesuatu, tentunya memiliki tujuan kan. Misalnya lagi kumpul sama teman nih, sedang lagi gabut, ayo kita kumpul-kumpul, kita buat es buah. Nah, itu termasuk ke dalam struktur. Jadi teman-teman sudah bisa, bahkan teman-teman secara tidak sadar, teman-teman sudah melakukan yang namanya teks prosedur. Ya, jadi kita sudah merencanakan, memiliki tujuan. Lalu ketika sudah kita memiliki tujuan, kita menyiapkan materialnya. Kira-kira apa aja yang mau dibawa? Oh, kamu bawa ini. Ya, teman-teman yang lain bawa ini. Ya, jadi kita bagi alat dan bahan. Lalu yang ketiga itu kira-kira kalau lagi ngumpul sama teman, kalau lagi buat es buah nih, kan biasanya cewek-cewek yang telaten ya dalam membuat es buah ya. Laki-lakinya nonton aja biasanya. Nah, tinggal makan. Langkah-langkah itu sendiri sebenarnya menjelaskan tentang proses dari tahapan yang kita lakukan supaya hasilnya maksimal. Lalu di kesimpulan ini hanya menyimpulkan tentang prosedur yang sudah dilakukan. Ya, itu bersifat opsional. Opsional itu bisa dipakai, bisa enggak. Ya, namanya kumpul-kumpul bersama ya, ngapain kita menyimpulkan semuanya ya. Segala sesuatu kita simpulkan bisa. Ya, cukup kumpul sama-sama teman aja sudah senang. Tetapi secara tidak langsung, secara tidak sadar kita sudah melakukan tes prosedur ternyata. Begitu juga sih, saya yakin akan selesai hari ini. Teman-teman nanti bentuk dalam beberapa kelompok ya. Saya akan bagi dari 1 sampai 5 hitungannya. Oke ya. Oke, di sini saya akan hitung mulai dari 1 sampai 5 ya. Berarti 1, 2, 3, 4 begitu ya. Oke. 1, 2, 3, 2, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ingat semua ya nomornya? Ingat semua? Oke, silakan yang nomor 1 ke temannya yang nomor 1 juga. Begitu pun seterusnya, yang kedua, yang ketiga. Oke, saya hitung sampai 10 ya, semuanya sudah berkumpul. Yang 1 di sini, 2 di sini, 3, 4, 5 bisa di belakang. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ayo Mas. Sebelum kita mulai, seperti tujuan di awal, kita di sini pembelajaran kita hari ini tujuannya itu untuk menyusun teks prosedur yang diacak. Ya,
teks prosedur yang diajak. Jadi sebelumnya mungkin teman-teman yang tidak biasa menggunakan HP, untuk kali ini tidak menggunakan HP. Bisa ya? Bisa. Bisa nggak? Tidak menggunakan HP. Oke. Oke. Tugasnya itu di dalam LKPD ini atau lembaga kita ini, jadi ada ini kan ada struktur yang berumpang. Berumpang itu artinya kosong ya. Jadi teman-teman melengkapi dengan mencari kalimatnya yang ada di sini. Ya. Jadi ini secara acak. Jadi teman-teman berdiskusi kira-kira apa yang selanjutnya setelah ini. Gitu pun seterusnya. Ya, makanya ini berkelompok. Bisa dipahami? Nah, ada pertanyaan? Tidak. Oke. Lima. Itu ada 2 LKPD ya, 2 lembar kerja. Ini kalimat yang kalian bisa pilih. Ini. Ini silakan. Bentar ya. Ini untuk kelompok 5. Jadi tugas kalian sederhana. Kalian hanya mencari kira-kira struktur yang sesuai dengan kalimat yang berumpang itu. Silakan mencari. Jadi jangan ada yang kosong ya. Silakan membantu temannya. Apalagi teman yang sudah ada KTP kan, bisa kasih tahu ke temannya. Ini loh Ren, cara membuat KTP dan SIM. Jadi di nomor keduanya itu cara membuat SIM-nya. Setelah KTP selesai datang, nah kan lari kan? Sini.
Kelompok 5 sudah Pak. Uangan. Kalau sudah semua, nanti yang presentasi maju depan hanya diwakili oleh 3 orang saja. Wow. 3 orang gantian aja. Tiga. Oke, mulai dari kelompok berapa dulu? Karena kalian memilih 1, saya akan tunjuk kelompok 5 ya. Kelompok 5 silakan maju. Sekarang. Ayo 3 orang saja, laki-laki ayo. Sudah semua. Berapa orang Pak? 3 orang aja. Nanti bacanya gantian aja. Ya. Dari kelompok. Nanti teman yang mendengarkan boleh berkomentar atau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jerumus. Perhatikan. Jawab. 1. Pemohon mendaftar Dari kelompok 2 kalau presentasikan. Prosedur menguruskan rencana. 1. Pemohon menyiapkan persyaratan administrasi yaitu paripurna dan surat pengantar dari RT RW setempat apabila dibutuhkan. Pemohon mendatangi kantor kelurahan atau desa untuk mengajukan permohonan pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada hal yang lebih menyakitkan daripada membosankan, yaitu mengulang membuat KTP. SIM. Jadi itu jauh lebih meribetkan daripada rasa bosan yang kita dengar. Ya.
Jadi ada orang yang kehilangan dompet. Dia rela uangnya diambil berapapun, yang penting SIM dan KTP saya selamat. Jadi bahkan orang sampai segitunya loh, karena malas ribet kan. Nah kalau kamu ada orang dalam ya nggak tahu. Tapi kalau kamu adalah orang sipil atau orang biasa, ya wes kamu tunggu seminggu berapa bulan. Saya zamannya saya nggak tahu, zamannya saya yang waktu saya umur 17 saya terus KTP itu tunggu sekian bulan lah. Itu. Tapi nggak tahu ya dengan sistem yang baru sekarang mungkin lebih cepat. Ya, tapi ribet sumpah. Jadi kalau teman-teman anggap sepele ya nggak apa-apa. Tetapi kalau hal kecil kita sudah melupakan hal kecil, ya itu susah untuk ya dilupakan. Terus kalau misalnya kalau teman-teman tidak tahu prosedur, misalnya teman-teman ditilang, teman-teman tidak tahu prosedur, tidak tahu aturan misalnya, tidak tahu tahapan-tahapan begini harus begini. Misalnya teman-teman ditilang, oke, polisi ya stop Pak, silakan tunjukkan SIM-nya. Oh Pak. Nah kalau teman-teman yang nggak tahu prosedur kan, tiba-tiba polisi, kita nggak tahu nih polisi datang dari mana, ya kan? Tiba-tiba langsung datang, tilang. Kita sebagai pikiran orang awam yang nggak tahu apa-apa, yang nggak tahu tahapan-tahapan dalam menilang, ya harus kita kasih model ya sudah Pak, nanti pas ada saat di kantor saya ngambil. Tapi kalau kita masyarakat yang kritis, yang tahu tahapan-tahapan prosedural dalam menilang, kan di dalam polisi itu kan ada aturannya juga. Jadi mereka polisi sebelum menilang orang itu harus ada surat izin, surat laporan. Jadi kalau teman-teman suatu saat ya amit-amit ya, kalau misalnya ditilang nih nggak sengaja razia nyebrang, teman-teman ditilang kalau sudah ada SIM ya, minta ke bapaknya, Pak prosedur bapak mana? Ya jadi kita harus kritis juga. Dia yang menilang kita, ya pasti nggak seenaknya juga ya. Kita juga nggak seenaknya juga memberikan. Jadi kita harus sama-sama kritis. Ya jadi memang tahapan kecil ini terkesan sepele ya. Tetapi kalau kita anggap remeh juga ya, kita yang direpotkan juga. Seperti kehilangan KTP ya harus ke KP lagi, harus ke RT lagi, harus ke tanda tangan RT RW dan lain sebagainya, ribet. Ya. Jadi memang terkesan begitu, tapi ini untuk teman-teman mengingat bahwasanya kehidupan kalian nanti setelah dari sini, ya kalian bisa survive gitu ya, bisa mengetahui lebih kritis dengan mungkin saya misalnya pernah nih diajarin tentang kayak prosedur membuat KTP nih. Ya, meskipun kita dengarnya di depan agak sedikit apa ya membosankan gitu, tapi ya sedikit tahu lah tentang membuat SIM atau KTP ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kembali lagi ke materi kita hari ini. Kira-kira apa saja tadi pengertian dari teks prosedur? Langkah-langkah, struktur, apa saja strukturnya? Apa Mbak? Tujuan, terus material, alat dan bahan, terus landasan, ulang, terus jenis-jenisnya. Oke, kesimpulan. Lalu apa lagi? Apa lagi? Dan kamu saja. Kurang ngantuk ya? Apa lagi? Jenis-jenisnya, saya akan tagih. Ayo, apa lagi jenis-jenisnya? Apa ayo? Kita sudah belajar. Jadi saya ingatkan kembali ya, memang di dalam setiap pembelajaran kita tuh ada hal yang menurut saya itu wajar. Tetapi perlu kita ambil sedikit nilai, di mana setiap pembelajaran itu masa teman-teman dari rela bangun pagi sampai di sini hanya untuk mendengarkan sesuatu yang membosankan atau yang nggak berguna, kan nggak mungkin. Pasti segala sesuatu itu berguna. Ya. Jadi
untuk teman-teman ketahui bahwasanya teks prosedur ini berguna nantinya secara tidak sadar untuk teman-teman untuk yang masa yang akan datang. Teman-teman akan mengetahui tahapan-tahapan saya setelah ini, langkah-langkahnya selanjutnya, tahapan-tahapannya secara benar dan teratur. Ya, jadi secara umumnya itu semoga pembelajaran kita bisa berguna untuk kehidupan selanjutnya. Oke, gimana suasana hatinya pada saat hari ini? Senang saya. Ya, meskipun dengan oke, saya mohon maaf. Saya mohon maaf ya apabila ada kata atau tutur kata saya yang kurang berkenan buat teman-teman. Saya mohon maaf untuk kebiasaannya. Ya teman-teman. Oke, sampai bertemu di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan semuanya silakan kembali ya.